Malaysia kaget. Tahun 2026 menjadi titik balik yang tidak banyak diprediksi sebelumnya. Jakarta, yang selama bertahun-tahun sering dipandang sebagai kota dengan kemacetan parah dan sistem transportasi yang tertinggal, kini justru melesat menjadi salah satu kota dengan infrastruktur publik paling terintegrasi di Asia Tenggara. Perubahan ini bukan sekedar kosmetik, melainkan transformasi nyata yang dirasakan langsung oleh jutaan warganya setiap hari. Bayangkan sebuah situasi sederhana. Anda baru saja mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam waktu singkat, Anda sudah bisa mengakses kereta bandara yang nyaman, terjadwal, dan terhubung langsung dengan jaringan transportasi kota. Dari sana, Anda berpindah ke MRT tanpa harus keluar dari sistem yang terintegrasi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Anda sudah berada di pusat kota Jakarta. Semua proses ini berjalan mulus, cepat, dan yang paling mengejutkan, dengan biaya yang relatif terjangkau. Kini bandingkan dengan pengalaman serupa di Kuala Lumpur. Kota ini memang memiliki infrastruktur transportasi yang tidak bisa dianggap remeh. MRT, LRT, dan monorel sudah lama hadir dan menjadi tulang punggung mobilitas warga. Namun, tantangan utama yang masih terasa hingga hari ini adalah soal integrasi. Perpindahan antar moda transportasi seringkali mengharuskan penumpang keluar stasiun, berjalan cukup jauh, bahkan terkadang menghadapi kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Belum lagi sistem pembayaran yang belum sepenuhnya menyatu. Di Jakarta, situasinya berbeda. Tahun 2026 mencatat setidaknya 7 jalur MRT dan LRT yang telah beroperasi penuh. Ini adalah pencapaian yang luar biasa jika melihat titik awal pembangunan yang relatif baru dimulai beberapa tahun sebelumnya. MRT Jakarta fase pertama resmi dibuka pada tahun 2019 dan dilanjutkan dengan fase kedua pada tahun 2024. Dalam rentang waktu yang relatif singkat, pemerintah berhasil membangun sistem transportasi modern yang kini mampu mengangkut lebih dari 1 juta penumpang setiap harinya. Yang membuatnya semakin menarik adalah soal tarif. Untuk perjalanan dari ujung ke ujung jalur MRT, penumpang hanya perlu membayar maksimal sekitar Rp14.000. Jika dikonversikan, angka ini jauh lebih murah dibandingkan tarif perjalanan dengan jarak yang kurang lebih sama di Kuala Lumpur. Perbedaan ini menjadi salah satu faktor kunci yang membuat transportasi publik di Jakarta semakin diminati. Tidak hanya MRT, sistem LRT di Jakarta juga berkembang pesat dengan beberapa jalur yang saling terhubung. Integrasi antar moda menjadi kekuatan utama. Penumpang dapat berpindah dari MRT ke LRT atau ke moda lainnya tanpa harus keluar dari area stasiun. Tidak ada biaya tambahan yang membingungkan, tidak ada prosedur yang rumit. Semua dirancang untuk memberikan pengalaman yang efisien dan nyaman. Salah satu elemen paling mencolok dalam transformasi Jakarta adalah kehadiran sistem bus Rapid Transit atau BRT yang dikenal sebagai Transjakarta. Ini bukan sekedar layanan bus biasa. Transjakarta memiliki lebih dari 13 koridor utama dengan ratusan rute yang menjangkau hampir seluruh wilayah kota. Jalur khusus yang dimiliki membuat bus ini relatif bebas dari kemacetan, sesuatu yang dulu dianggap mustahil di Jakarta. Dengan tarif flat sekitar Rp3.500 atau setara dengan kurang lebih Rp1, masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang bersih, ber-AC, dan terjadwal. Harga yang sangat terjangkau ini menjadikan Transjakarta sebagai solusi mobilitas bagi berbagai lapisan masyarakat. Jika dibandingkan dengan layanan bus di Kuala Lumpur, perbedaan dari segi harga dan konsistensi layanan menjadi cukup mencolok. Namun transformasi Jakarta tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Salah satu kunci keberhasilan yang jarang disadari adalah integrasi sistem pembayaran. Di Jakarta, masyarakat dapat menggunakan satu kartu atau satu sistem uang elektronik untuk hampir semua kebutuhan transportasi. Dari MRT, LRT, bus, hingga jalan tol, semuanya terhubung dalam satu ekosistem pembayaran yang sederhana. Sebaliknya, di Kuala Lumpur, pengguna masih harus beradaptasi dengan berbagai sistem yang berbeda. Untuk transportasi publik menggunakan satu kartu, untuk jalan tol menggunakan sistem lain, dan untuk layanan ride-hailing menggunakan aplikasi yang berbeda lagi. Kompleksitas ini secara tidak langsung mengurangi kenyamanan pengguna dan menjadi salah satu hambatan dalam mendorong penggunaan transportasi publik secara maksimal. Di sektor transportasi bandara, Jakarta kembali menunjukkan kemajuan signifikan. Kereta bandara yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta dengan pusat kota memiliki waktu tempuh sekitar 55 menit dengan tarif yang relatif terjangkau.
Meskipun tidak secepat layanan di Kuala Lumpur, perbedaan harga yang cukup jauh membuat layanan ini lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Sementara itu, di Kuala Lumpur, layanan kereta bandara memang lebih cepat, namun tarifnya jauh lebih tinggi. Hal ini membuat sebagian masyarakat mempertimbangkan alternatif lain yang mungkin lebih murah meskipun memakan waktu lebih lama. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Jakarta berhasil menemukan keseimbangan antara efisiensi waktu dan keterjangkauan biaya. Di luar transportasi publik, pembangunan infrastruktur jalan di Jakarta juga mengalami percepatan. Jalan tol bertingkat atau elevated toll roads kini menjadi pemandangan yang semakin umum. Proyek-proyek besar seperti Inner Ring Road dan Outer Ring Road terus dikembangkan untuk mengurangi beban lalu lintas di pusat kota. Yang menarik, sistem pembayaran tol di Jakarta kini semakin modern dengan penggunaan teknologi yang memungkinkan transaksi berjalan otomatis tanpa perlu berhenti. Hal ini sangat kontras dengan kondisi di Malaysia yang masih dalam tahap transisi menuju sistem pembayaran tol yang sepenuhnya tanpa hambatan. Lalu, pertanyaan besar muncul. Bagaimana Jakarta bisa mencapai semua ini dalam waktu yang relatif singkat? Jawabannya terletak pada kombinasi antara visi politik yang kuat dan kemampuan eksekusi yang konsisten. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama nasional. Pemerintah menyadari bahwa kemacetan bukan hanya masalah kenyamanan, tetapi juga hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi. Waktu yang terbuang di jalan setiap hari berarti produktivitas yang hilang. Oleh karena itu, investasi besar-besaran dilakukan untuk membangun sistem transportasi yang efisien. Namun, yang membedakan Jakarta bukan hanya pada besarnya investasi, melainkan pada kecepatan realisasi. Proyek-proyek yang direncanakan tidak berlarut-larut dalam tahap kajian. Keputusan diambil, anggaran dialokasikan, dan pembangunan segera dimulai. Ketika masalah muncul, perbaikan dilakukan dengan cepat tanpa menunggu situasi menjadi krisis. Budaya kerja seperti ini menjadi faktor pembeda yang signifikan. Jakarta tidak takut untuk belajar dari kesalahan. Sistem yang belum sempurna diperbaiki secara bertahap dengan melibatkan masukan dari masyarakat. Pendekatan ini menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan yang mempercepat kemajuan. Selain itu, Jakarta juga mengadopsi konsep kota pintar atau smart city dengan cukup agresif. Berbagai layanan pemerintah kini terintegrasi dalam satu aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai kebutuhan, mulai dari pembayaran pajak hingga pelaporan masalah di lingkungan sekitar. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga transparansi. Sistem parkir elektronik yang semakin luas juga menjadi bagian dari transformasi ini. Pengguna tidak lagi harus bergantung pada metode manual atau uang tunai. Cukup dengan memindai kode atau menggunakan aplikasi, seluruh proses menjadi lebih cepat dan praktis. Integrasi dengan layanan ride-hailing seperti Gojek dan Grab juga menjadi keunggulan tersendiri. Pemerintah Jakarta tidak melihat layanan ini sebagai pesaing, melainkan sebagai mitra dalam menyelesaikan masalah first mile dan last mile. Dengan adanya titik penjemputan khusus di berbagai stasiun, perpindahan dari transportasi publik ke kendaraan pribadi menjadi jauh lebih mudah. Di tengah semua kemajuan ini, Indonesia juga sedang menjalankan proyek ambisius pembangunan ibu kota baru, yaitu Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Yang menarik, pembangunan besar ini tidak menghambat pengembangan Jakarta. Justru keduanya berjalan secara paralel, menunjukkan kapasitas perencanaan dan eksekusi yang semakin matang. Semua fakta ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang tidak bisa dihindari. Pada tahun 2026, Jakarta telah melampaui Kuala Lumpur dalam hal infrastruktur transportasi publik, baik dari segi integrasi, keterjangkauan, maupun cakupan layanan. Ini bukan sekedar opini, melainkan hasil dari perkembangan nyata yang dapat diukur dan dirasakan. Namun penting untuk dipahami bahwa ini bukanlah akhir dari persaingan. Bagi Malaysia, situasi ini seharusnya menjadi peringatan sekaligus motivasi. Negara tersebut memiliki sumber daya, teknologi, dan tenaga ahli yang tidak kalah kompeten. Tantangan utamanya adalah bagaimana meningkatkan kecepatan eksekusi dan menyederhanakan sistem yang ada. Transformasi Jakarta menunjukkan bahwa perubahan besar bukanlah hal yang mustahil.
Dengan visi yang jelas, keberanian dalam mengambil keputusan, dan komitmen untuk mengeksekusi rencana dengan cepat, sebuah kota dapat beralih dari ketertinggalan menjadi pemimpin dalam waktu yang relatif singkat. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah negara-negara lain di kawasan ini siap untuk mengikuti jejak tersebut atau justru akan semakin tertinggal? Waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, Jakarta telah membuktikan bahwa perubahan itu nyata dan bisa dicapai. Dan bagi masyarakat, perubahan ini bukan sekedar angka atau statistik. Ini adalah tentang waktu yang lebih efisien, biaya yang lebih terjangkau, dan kualitas hidup yang lebih baik. Sebuah transformasi yang dulunya mungkin terasa mustahil, kini menjadi kenyataan yang dapat dinikmati setiap hari.